siang semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Tisetianti. Saya mahasiswa dari Universitas Ngurdiwaluyo, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di sini saya akan melakukan bincang santai dengan salah satu guru dari SD Negeri Gedangan 2. Mungkin Bu Eli bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Eliana Koyima. Saya guru di SD Gedangan 02. Kebetulan saya mengampu di kelas 1. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tips and trick menjadi teman baik untuk siswa mengangkat isu bullying. Nah, pasti kita sudah sudah hangat-hangatnya ya Bu bullying itu. Nah, itu apa sih Bu bullying itu? Oke, bullying itu sebenarnya tindakan yang kalau menurut anak itu biasanya menyakiti ya, terus juga ngolok-ngolok atau ngecek biasanya kayak gitu. Namun mereka kadang tidak merasa bahwa itu adalah bullying. Misal, kamu ini nggak bisa gitu aja. Nah, padahal itu sudah termasuk bullying. Nah, tapi mereka kadang mikirnya, itu olok-olokan biasa kayak gitu. Berarti itu ya Bu, ini bullying itu tidak hanya fisik saja ya Bu? Nah, kalau bullying itu kalau dilihat dari sekeliling kita ya, itu tak lihat ada fisik dan non fisik ya. Kalau fisik itu kan biasanya kadang anak itu usil rasa mojo nyenggol, tambah disenggol ya. Terus mungkin nggak sengaja nyubit, terus juga mungkin membetke itu apa? Membetke pensil, menyampaikan pensil. Terus ada juga kalau yang non fisik yang verbal ya, kata-kata itu biasanya ya sering sekali saya mendengar adalah kata ngatain orang tua, menyebut nama orang tua. Nah, itu biasanya sering saya dengarkan di sini awal-awal saya di sini. Terus juga mungkin mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk temannya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu arti apa itu bullying di tindakan yang sudah dilakukan di sini. Oh ya, menurut Ibu ini apa sih kira-kira faktor penyebab bullying itu? Oke, faktor penyebab bullying. Setelah saya melihat beberapa kasus di sekolah kita, itu ada banyak faktor ya. Yang pertama mungkin bisa dari faktor keluarga. Contohnya misal orang tua yang bertengkar di depan anak-anak, itu kan contoh yang buruk ya. Sedangkan memori anak itu sangat tajam ketika masih anak-anak ya. Jadi mereka merekam terus memproses, kayak gini tindakan yang dilakukan orang tua saya, dan mungkin tidak ada pelaporan. Makanya anak itu merasa bahwa ini tindakan yang biasa aja, dianggap wajar kayak gitu ya. Maka itu dari keluarganya kayak gitu mungkin dibawa ke sekolahan, yang mungkin memukul atau mencubit atau jahil sama temennya, dan dia merasa itu biasa saja. Terus yang kedua mungkin faktor dari diri sendiri. Mungkin memang dari orang tuanya sudah mendidik yang bagus, terus juga lingkungan keluarganya juga udah bagus, tapi mungkin dari diri anaknya yang ada keinginan untuk jahil, ingin usil, ingin memukul-mukul kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan ini lumayan agak riskan ya, karena mungkin dari keluarganya sudah bagus, di sekolah sudah bagus, mungkin di lingkungan ketika bermain itu dia mendapat tindakan-tindakan, bisa saja dia menjadi korbannya. Nah, korbannya ketika dia jadi korban, dia merasa kok saya kayak gini kan di sini. Nah, ketika di sekolah mungkin dia merasa paling besar, paling bisa, nah dia bisa melukai temannya. Dan untuk yang saat ini itu menurut saya yang paling agak itu ada aplikasi yang mungkin di luar jangkauan orang tua. Nah, sekarang kan anak sekarang sudah mulai pegang HP. Nah, ada aplikasi namanya TikTok. TikTok itu di situ kita kalau mau nyari hiburan juga ada, mau yang jelek juga ada, mau yang buruk sekalipun juga ada. Nah,
kalau orang dewasa kan bisa memfilter, oh yang ini baik, yang ini buruk. Sedangkan kalau anak-anak itu belum bisa memfilter, oh ini ternyata dibuat konten kayak gini, viral, FYP. Nah, mereka bisa mencontoh itu. Padahal yang FYP itu, yang viral-viral itu belum tentu baik. Nah, mereka nyontohnya mungkin yang bagian yang buruk. Mungkin itu ya. Ya, itu kurang lebih faktor penyebab bullying, teman-teman. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira apa sih dampak bullying terhadap pelaku, terus lingkungan sekitar, itu apa sih Bu? Oke, dampak buruknya ya mungkin yang paling terlihat adalah di korban. Mungkin anak itu menjadi korban bullying, misal dipukul ya, dipukul paling memar tuh 3 hari. Cuman untuk psikisnya, untuk pikirannya, hatinya, ketenangannya dia itu tidak akan sembuh dengan mudah ya. Kalau untuk fisik mungkin bisa langsung, tapi untuk yang psikisnya dia mungkin bisa bertahun-tahun. Bahkan ada anak yang mungkin dia melakukan dinakali ketika SD, tapi dia masih bisa mengingat ketika sudah dewasa. Jadi dampaknya bukan hanya fisik yang bisa sembuh, tapi hati dan jiwanya dia tidak bisa sembuh karena dia masih mengingat-ingat. Apalagi itu ibaratnya tidak ada penanganan, ya, tidak ada penanganan. Jadi anak itu akan merasa, oh dia tidak diterima, oh ternyata saya layak untuk dibully, jadi minder, tidak percaya diri. Nanti efeknya adalah nanti di pendidikannya dia, di pembelajarannya dia, mungkin nanti agak minder, merasa tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baru, kayak gitu sih Kak. Nah, itu tadi dampak pada korban bullying ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih peran guru dalam mencegah dan mengatasi bullying di sekolah, dan apa yang bisa dilakukan Ibu ketika itu? Mungkin sebagai guru kan kita tidak 24 jam mengawasi anak ya. Anak itu kan lebih banyak ketika di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ya. Jadi saya sebagai guru hanya bisa mengontrol di sekolahan dan menanamkan nilai-nilai untuk saling menghargai, terus juga tolong menolong, tidak perlu saling meri. Kadang kan dari iri itu jadi bullying kayak gitu ya. Terus kita sebagai orang tua kan ada forum WA group, nah WA pribadi itu kita bisa sosialisasikan, bisa memberitahukan kepada orang tua bahwa anak tersebut mungkin melakukan bullying atau dibully. Nah, kita bisa memberitahukan dan kita juga bisa memberikan pengarahan. Selain itu, di beberapa bulan kemarin atau semester kemarin itu kita juga melaksanakan deklarasi anti bullying. Nah, itu banyak pemangku yang datang, ada yang babinsa, terus juga ketua komite, termasuk kepala sekolah, guru, murid, dan satu lagi ada pemangku kepentingan yang di bidang kependidikan gitu. Jadi dari awal di sini sampai sekarang saya merasa memang bullying di sini memang sudah agak menurun dibandingkan yang awal-awal ketika saya di sini kayak gitu kan. Mungkin Bu Eli bisa memberikan tips dan trik untuk menjadi teman yang baik itu seperti apa Bu? Oke, mungkin tips dari saya adalah semua orang mempunyai posisi yang sama dan semua orang mungkin tidak berada di posisi kitanya ya. Jadi kita harus saling menghargai. Sebagai guru saya hanya sering mengingatkan bahwa kita harus menghargai perbedaan, menghargai sesama, harus saling menyayangi satu sama lain. Oh mungkin ada yang terjatuh, nah itu bisa dibantu. Terus juga saling menghargai ketika mungkin ada yang berbicara. Terus menjadi pendengar yang baik untuk temannya. Kan ada yang hawanya pengen ngomong, terus yang satu juga pengen ngomong. Nah mungkin saling mendengarkan, mungkin yang satu berbicara, satu mendengarkan. Jadi mereka bisa saling mengerti apa yang mereka omongkan kayak gitu ya. Kadang kan ada yang
saling egois, pengennya ngomong terus, yang satu enggak, kayak gitu sih. Nah, itu tadi tips dan trik dari Ibu Eli ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau ada teman yang mengalami bullying itu kita harus bagaimana ya? Oke, mungkin nih tadi bagaimana ketika ada yang mengalami pembulian, teman-temannya seperti apa gitu ya. Untuk beberapa kasus yang pernah saya tangani di kelas 1 ini, anak-anaknya sudah mulai kritis. Jadi mereka sudah berani untuk melaporkan. Mungkin kalau dulu-dulu bullying itu tidak teratasi dan bisa sampai dewasa karena tidak ada yang menangani. Nah, kalau ini kan untuk saat ini anak-anak udah mulai berbicara, oh anak ini tadi dipukul Bu. Nah, kita sebagai guru mungkin tidak langsung aja kenapa dipukul, tapi dilihat dulu kondisinya, mungkin dari pelakunya dulu, ditanya dulu pelakunya poinnya gimana, oh kayak gini. Nah, dari nanti pelakunya kita stop dulu, terus kita ke korbannya dari pihak korbannya seperti apa gitu ya. Jadi kita menangani tidak hanya korbannya, kan kita kadang fokus pada korbannya, pelakunya kadang nanti oh yaudah. Jadi antara korban dan pelaku mungkin treatmentnya akan berbeda, namun sama-sama ditangani, sama-sama didengar. Ketika mereka didengarkan, oh mereka merasa dihargai. Jadi dia bisa secara jujur melakukan, oh mungkin tadi tidak sengaja atau apa, kayak gitu sih Kak. Jadi nanti di beberapa kasus mungkin ada yang kita kesepakatan bersama, oh mungkin minta maaf saja, atau mungkin membantu temannya yang susah, atau mungkin nanti membantu piket, kayak gitu. Biasanya kesepakatannya bersama. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Yang ini ya Bu, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang kasih inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Oke. Udah yuk. Udah Bu. Nah selanjutnya Bu, bagaimana cara kita menciptakan kelas yang inklusif dan di mana siswa itu merasa diterima dan dihargai? Oke, menciptakan lingkungan yang inklusif ini memang agak PR ya untuk kita yang kelas rendah, karena mungkin anak-anak masih berbau TK itu kan masih bermain, terus juga menyanyi. Nah, di sini makanya itu ada namanya program transisi PAUD. Nah, transisi PAUD SD. Jadi kita sebagai guru sebisa mungkin menciptakan suasana yang menyenangkan seperti ketika mereka di PAUD, namun juga tetap belajar tentang yang di SD kayak gitu. Terus selanjutnya kita bisa secara pribadi untuk mendekatkan diri kepada siswa. Mungkin pas istirahat main bersama, terus mendengarkan keluhan-keluhan mereka, curhatan-curhatan mereka, itu bisa mendekatkan kita secara personal. Jadi kita nanti ketika di pembelajaran bisa lebih chemistry-nya lebih bagus. Terus selain itu juga kita tidak bisa lepas dari peran orang tua. Nah, kita juga bisa mensosialisasikan kepada orang tua tentang hal-hal apa saja yang kita lakukan di sekolah, dan nanti kita bisa memberitahukan program-program kita ke orang tua. Jadi program yang kita buat itu orang tua bisa menyetujui dan paham apa saja itu. Dan kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nanti Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada ya? Hubungan yang baik dan saling mengerti. Oke, dikit aja enggak apa-apa sih. Oke. Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi agar mereka bisa menjadi teman yang baik dan saling menghargai? Oke,
untuk anak-anakku, kita semua adalah keluarga. Kita harus saling menyayangi, saling menghargai. Kalau satunya sakit, satunya pagi juga harus ikut mengobati. Jadi kita itu nggak apa ya. akan menjadi damai. Nah, kita hidup bermasyarakat harus saling menghargai, saling menghormati, seperti layaknya kita keluarga besar SD Gedang Anak 02. Jadi nanti kita bisa hidup dengan damai, tanpa menyakiti secara fisik maupun secara psikis, dan memberikan hal-hal yang menarik untuk masa depan kita. Nah, itu aja. Iya, Bu. Ya Allah. Nah, jadi dari perbincangan kita hari ini, kita sudah tahu bahwa menjadi teman yang baik itu sangatlah penting ya teman-teman. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mencegah bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi teman yang baik dan saling menghormati. Mari kita bersama-sama menciptakan sekolah yang bebas dan anti bullying. Nah, terima kasih Bu Eli sudah mau berbincang santai dengan saya. Terima kasih juga tips dan trik untuk kita semua. Oke, sama-sama Kak Manda. Semoga dengan adanya video ini masyarakat lebih melek tentang bullying, tidak melakukan bullying, dan untuk korban bullying semoga berani untuk melaporkan agar tidak ada luka di hati yang akan tertumpuk menjadi bom waktu di masa depan. Mungkin itu saja Kak. Oke, sekian dari video kami. Semoga tips and trik ini bisa membantu untuk para semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.